Selamat siang, Bapak dan juga Ibu serta saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Eka Wahyu Prakoso, 185214093. Saya dari program Kuliah Kerja Nyata Universitas Sanata Dharma, angkatan yang ke-63. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, jika minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang tatanan perilaku hidup bersih dan sehat, nah pada minggu ini kita mau sama-sama belajar dengan tema yang baru, dan pada hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema sanitasi lingkungan, subtema kesehatan lingkungan pemukiman bagian yang pertama. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, jadi saya membagi ke dalam dua bagian. Pada bagian yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang persyaratan rumah-rumah sehat, dan pada bagian yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana upaya meningkatkan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyebaran penyakit endemik. Sebelum kita belajar tentang persyaratan rumah-rumah sehat, maka kita harus belajar dulu, tahu dulu tentang pengertian dari sanitasi lingkungan. Yang pertama adalah pengertian. Jadi mungkin di sini banyak ya Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang pertama kali mendengar tentang sanitasi, apalagi sanitasi lingkungan. Kalau ada yang pertama kali mendengar, mungkin bisa lambai-lambaikan tangan gitu ya. Nah, apa sih sanitasi lingkungan itu? Jadi, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Jadi gampangannya sanitasi lingkungan adalah upaya untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, upaya menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Dan segala sesuatu itu kita tidak bisa melihat dari yang luas, tapi kita harus melihat dari yang kecil dulu. Ya, dari mana? Dari rumah kita. Ya, dari rumah kita. Apabila rumah kita sudah menjadi rumah yang bersih, rumah kita menjadi rumah yang sehat, maka kita juga akan menjadikan lingkungan kita lingkungan yang sehat, RT kita menjadi RT yang sehat, RW kita menjadi RW yang sehat. Ya, dan lingkungan yang sehat itu apakah penting? Sangat penting. Kenapa? Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya sehat, maka kita juga bisa menjadi semakin sejahtera. Bayangkan kalau lingkungan kita kotor, bisa menjadi bisa terdampak berbagai macam jenis penyakit. Kemarin kita sudah belajar, ya bisa kena diare, bisa kena demam berdarah, gitu ya. Kita bisa kena kolera. Nah, itu dampak dari lingkungan yang tidak sehat. Ya, jadi lingkungan yang sehat itu penting. Nah, sekarang kita akan belajar ya selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kondisi fisik rumah. Jadi rumah harus menjamin kesehatan penghuninya. Untuk menciptakan rumah sehat diperlukan perhatian terhadap beberapa aspek yang berpengaruh. Jadi antara lain, yang pertama, di dalam rumah sirkulasi udara itu harus baik. Yang kedua, penerangan cukup. Yang ketiga, air bersih terpenuhi. Yang keempat, pembuangan limbah diatur dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran. Dan yang paling penting, gitu ya, lantai dan dinding rumah tidak lembab serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau,
rembesan air kotor maupun udara kotor. Nah, selanjutnya kita sampai pada persyaratan rumah yang sehat. Yang pertama, yang pertama adalah bahan bangunan. Bahan bangunan ini terdiri dari tiga tinjauan. Yang pertama lantai, yang kedua dinding, dan yang ketiga adalah atap. Lantai sebaiknya dari ubin, keramik, atau semen. Tujuannya apa? Agar tidak lembab dan tidak menimbulkan genangan atau kebecekan serta debu dibandingkan jika berlantaikan tanah. Nah, alternatif lain sebaiknya dibuat rumah panggung yang lantainya dari bambu atau papan agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi rumah itu sebaiknya dari ubin, dari keramik atau semen. Apabila rumah itu masih berlandaskan tanah, ya maka rumah itu rawan becek, rawan ada genangan air. Nah, tapi saya bersyukur bahwa lingkungan kita saat ini sudah berubin semua, sudah berkeramik atau semen. Artinya itu sudah terpenuhi ya standarnya. Nah, kalaupun misal kita tidak bisa membuat rumah beralaskan ubin, keramik atau semen, ada alternatifnya, ya yaitu yang ada di gambar yang bawah. Jadi gambar yang bawah ini merupakan rumah panggung. Ya, jadi rumah panggung ini masyarakat yang menggunakan rumah panggung ini biasanya bagian bawah ini dimanfaatkan untuk ternak ya. Jadi bagian bawah ternak, kemudian bagian atasnya ini rumah. Nah, selain tujuannya untuk ternak, juga bisa untuk mengantisipasi adanya binatang-binatang buas. Jadi kalau rumahnya tinggi kan binatang buas nggak bisa naik ke atas. Ya, jadi rumah panggung ini juga penting ya. Jadi juga bisa menjadi alternatif ya, alternatif supaya rumah kita ini bisa terbebas dari genangan, dari kebecekan. Gitu ya. Yang pertama adalah lantai. Kemudian yang selanjutnya adalah dinding. Nah, dinding rumah sebaiknya dibuat dari tembok. Tetapi dengan ventilasi yang cukup. Nah, sebenarnya di daerah tropis yang lebih cocok adalah dari bambu atau papan agar lubang-lubang pada dinding atau papan dapat berfungsi sebagai ventilasi. Nah, jadi rumah itu terutama dari dinding, jadi dinding itu terbuat dari tembok. Nah, saya juga bersyukur bahwa lingkungan kita saat ini sudah menggunakan tembok. Nah, tapi kalaupun tidak pakai tembok, itu bisa pakai papan ya atau pakai bambu. Tapi tentu saja ada kekurangannya. Kalau pakai papan atau bambu ini tidak awet ya, karena harus sering direnovasi. Apalagi kalau dia kena hujan, kena badai, nah itu rentan rusak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah atap genteng. Atap genteng banyak dipakai oleh penduduk Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Genteng dapat diganti dengan atap daun rumbai atau daun kelapa, dengan resiko lebih mudah terbakar. Nah, sejumlah wilayah di Indonesia, atap seng biasa dipakai, seperti di Padang, Aceh, dan lain-lain. Atap tersebut sebenarnya kurang cocok dipakai di daerah tropis karena dapat menimbulkan suhu panas di dalam rumah. Jadi saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan atap dari seng. Nah, ini tidak direkomendasikan ya saudara-saudara. Nah, kenapa atap dari seng tidak direkomendasikan? Karena dia bisa menimbulkan panas. Karena seng ini kan dia dari logam. Panas. Kemudian yang kedua adalah atap asbes. Saat ini masih banyak yang menggunakan atap asbes. Nah, atap asbes ini juga punya kelemahan. Secara fisik kelemahannya dia apa? Dia rentan, ringkih ya, ringkih. Jadi tidak kuat. Itu kelemahannya secara fisik. Nah, lalu ada kelemahan lain, yaitu apa? Apabila asbes itu sudah tua, ya asbes itu sudah usang, bahkan asbes itu sudah sudah kelihatan keropos begitu ya. Lalu asbesnya itu diinjak sama hewan, misal kucing,
ya, atau tikus. Nah, itu kan ada tekanan, otomatis dia bisa kayak getar. Nah, ini dia bisa menimbulkan abu. Kita lagi ada di bawahnya, kemudian asbes kita getar seperti ini karena diinjak kucing, diinjak tikus. Nah, abu ini dia bisa turun ke bawah, abu dari asbes ini turun ke bawah. Nah, abu dari asbes ini akan sangat berbahaya ketika dihirup oleh manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena abu dari asbes ini bisa menimbulkan kanker, yaitu kanker paru-paru. Jadi berbahaya gitu ya. Kalau asbesnya masih bagus gitu ya, masih kuat, masih kokoh, pokoknya masih bagus gitu tuh enggak masalah. Tapi ketika dia udah keropos, kemudian udah usang, kemudian dia diinjak dan menimbulkan abu begini, abunya terhirup setiap hari, nah itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi atap dari seng, kemudian atap dari asbes itu tidak direkomendasikan. Nah, saat ini yang direkomendasikan adalah atap dari genteng, genteng yang terbuat dari tanah liat, ya, genteng dari tanah liat, dan juga saat ini sudah ada baja ringan, ya, sudah ada baja ringan. Jadi ada 3 tadi ya, yang pertama lantai, dinding, kemudian atap genteng. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah ventilasi. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya, ventilasi. Rumah yang sehat memungkinkan pertukaran udara dengan luar rumah. Karena itu, rumah harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup. Ada 2 macam ventilasi. Yang pertama adalah ventilasi alamiah, dan yang kedua adalah ventilasi buatan. Apa itu ventilasi alamiah? Yaitu ventilasi yang dibuat dalam bentuk lubang udara yang memungkinkan udara keluar atau masuk secara alamiah. Ventilasi jenis ini memiliki keuntungan, yaitu tanpa menggunakan alat untuk mengalirkan udara, sehingga bisa menghemat penggunaan energi. Ventilasi alamiah contohnya apa? Jendela yang ada di rumah kita. Kita bisa lihat di gambar yang di atas ini. Ya, jendela. Ya, nah ini ventilasi alamiah. Nah, ketika kita punya jendela, nah jendela kita biasanya di atas itu kan ada lubang-lubang. Nah, itu jangan lupa ditutup. Ditutup pakai apa? Pakai kawat ram. Jadi kawat ram yang diameter lubangnya kecil. Tujuannya apa? Supaya udara itu bisa masuk, ya, tapi nyamuk nggak bisa masuk. Jadi kita punya ventilasi, rumah kita sehat, terjadi pertukaran udara. Ya, tapi nyamuk-nyamuk pada masuk. Kita nggak tahu apakah itu nyamuk demam berdarah, apa nyamuk apa cikungunya. Nah, untuk mengantisipasinya maka kita harus menutup lubang-lubang itu dengan kawat rom yang diameternya kecil. Ya, jadi yang pertama itu adalah ventilasi alami dari jendela-jendela rumah kita. Lalu yang kedua adalah ventilasi buatan. Nah, ventilasi buatan adalah alat-alat khusus untuk mengalirkan udara, misalnya kipas angin dan mesin penghisap udara. Nah, jadi ventilasi buatan ini contohnya apa? AC gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan juga saudara-saudara kalau ke rumah sakit atau ke mall atau nonton bioskop gitu ya, atau ketika kita lagi ada di suatu tempat gitu ya, di hotel. Nah, kita lihat rapet kayak di bioskop itu kan rapet ya. Atau ketika kita lagi ada di mall rapet juga. Ada di hotel apalagi kayaknya rapet. Pet-pet rapet gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, pertukaran udaranya dari mana? Ya, apalagi di rumah sakit, pertukaran udaranya dari mana? Nah, jawabannya dari sistem yang namanya pengkondisian udara. Nah, dari sistem pengkondisian udara ini dirancang bagaimana ada udara yang masuk, bagaimana ada udara yang keluar. Kalau nggak ada udara yang keluar, nggak ada pertukaran udara, ya berbahaya. Apalagi itu di rumah sakit, nggak ada udara yang keluar atau masuk, itu berbagai macam penyakit, penyakit A, penyakit B, penyakit C, bisa saling tukar menukar penyakit. So, pasti ada pertukaran udaranya, gitu ya. Dan jangan sampai ada udara balik, gitu ya. Itu sudah diperhitungkan. Jadi ada yang kedua adalah ventilasi buatan. Jadi ada 2, ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Lalu selanjutnya,
Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan adalah cahaya. Cahaya. Cahaya alamiah yaitu cahaya matahari. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah. Karena itu diupayakan agar setiap ruangan di dalam rumah dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup. Nah, ini perlu menjadi catatan yang penting. Jendela dibuat dengan luas minimal 15-20% dari luas lantai. Ya, jadi ini harus digarisbawahi bahwa jendela dibuat dengan luas minimal 15-20% dari luas lantai. Posisi jendela berada di tengah-tengah tinggi dinding dan tidak boleh terhalang oleh bangunan lain. Nah, jadi cahaya alamiah ini penting, dan cahaya alamiah ini masuknya dari mana? Dari jendela-jendela kita. Jadi rumah yang sehat itu ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri. Nah, kita ini ada di dalam rumah, tapi kita merasakan cahaya matahari itu kayak ada di luar rumah. Itulah ya rumah yang sehat, tidak gelap, ya. Cahaya matahari itu masuk secara bebas menerangi ruangan. Itu sangat baik gitu ya. Nah, berbeda dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat nih gambar yang di sebelah kanan, cahayanya sangat minim, menimbulkan ruangan itu gelap. Ya, ruangannya gelap. Kalau di gambar yang sebelah kanan ini ya, gelap, ruangannya gelap, cahaya masuknya itu minim. Bahkan siang hari pun gelap. Ya, sedangkan di ruangan yang di gambar yang sebelah kiri, ya, di gambar sebelah kiri ini adalah rumah yang sehat karena cahaya matahari masuk secara bebas. Selanjutnya adalah luas bangunan rumah. Rumah yang sehat juga harus memperhatikan kepadatan penghuninya. Selain tidak nyaman, rumah yang jumlah penghuninya tidak sebanding dengan luas rumah juga tidak sehat, baik secara fisik maupun sosial. Setiap orang yang tinggal di dalam rumah membutuhkan oksigen yang cukup. Rumah sehat harus memiliki pembagian ruangan yang baik, penataan perabot rumah yang rapi, tidak overcrowding, dan sebagainya. Rumah tempat tinggal dinyatakan overcrowding bila jumlah orang yang tidur di rumah tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Jadi istilahnya adalah overcrowding. Rumahnya gampangannya rumahnya penuh, rumahnya sesak. Jadi rumahnya itu tidak luas, rumah tidak sebanding dengan penghuninya. Mungkin rumah tersebut hanya bisa dihuni oleh 4 orang, ya, sesuai dengan luas bangunannya. Tetapi yang menghuni 10 orang, nah itu tidak sehat. Dan indikator yang dapat dinilai yang pertama, ya, rumah itu dinyatakan overcrowding apabila 2 individu dari jenis kelamin yang berbeda dan berumur di atas 10 tahun dan bukan berstatus sebagai suami istri tidur di dalam satu kamar. Ya. Lalu yang kedua, jumlah orang di dalam rumah dibandingkan dengan luas lantai telah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena itu luas bangunannya optimum apabila menyediakan 2,5 sampai 3 meter persegi. Jadi ada 2 indikator ini ya. Ada 2 indikator apabila rumah itu dikatakan overcrowding. Lalu berikutnya. Berikutnya adalah fasilitas di dalam rumah sehat. Nah, kita juga perlu tahu apa aja sih fasilitas yang ada di dalam rumah sehat. Yang pertama adalah penyediaan air bersih yang cukup. Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik untuk minum, mandi, mencuci,
mencuci pakaian. Nah, rumah yang sehat harus didukung oleh ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Ya. Jadi indikator yang paling penting adalah tersedianya air bersih. Lalu indikator yang kedua di dalam rumah sehat adalah pembuangan tinja. Setiap rumah sebaiknya memiliki pembuangan tinja masing-masing. Tempat pembuangan tinja yang dipakai secara bersama-sama oleh banyak keluarga dapat menularkan berbagai penyakit. Tempat pembuangan tinja dibuat dari bahan yang mudah meloloskan tinja dan harus selalu dibersihkan atau terawat. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ada gambar A dan juga gambar B. Saudara-saudara dapat perhatikan di gambar yang A ini terawat. Ya, jadi kamar mandinya terawat, dia terlihat bersih, begitu ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan gambar yang B ini tidak terawat ya, kotor. Nah, oleh karena itu kita harus kembali sadar gitu ya, untuk memperhatikan kebersihan kamar mandi kita, tempat pembuangan tinja. Karena apabila tempat pembuangan tinja kita kotor, ya itu akan bisa menjadi sarang penyakit ya, bakteri, kuman itu semua bisa kumpul di situ. Oleh sebab itu perlu sekali menjaga kebersihan ya. Yang kedua pembuangan tinja. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah pembuangan air limbah, yaitu air bekas. Nah, setiap penghuni pasti menggunakan air untuk berbagai keperluan. Sebagian akan menjadi air limbah yang dibuang ke lingkungan. Pembuangan air limbah menjadi sangat penting, bukan hanya karena alasan bau dan pemandangan yang tidak sedap, tetapi karena air limbah berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini ada desain sistem pengelolaan air limbah sederhana. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Jadi yang pertama dimulai dari tempat mencuci atau mandi. Ya, dimulai dari tempat mencuci atau mandi. Kemudian dihubungkan dengan sebuah pipa. Nah, lalu dibuat saluran air limbah. Ya, dibuat saluran air limbah. Nah, sampai nanti air limbah tersebut akan dialirkan ke drum. Ya, dialirkan ke sebuah drum. Nah, drumnya itu ditutup, ya bisa ditutup dengan menggunakan bambu atau kayu atau dicor. Nah, kemudian pada drum tersebut diberi lubang. Nah, lubangnya itu diameternya berapa? Diameternya 1 cm dan jarak antar setiap lubang adalah 10 cm. Nah, kemudian pada sela-selanya, ya, pada sela-sela drum itu diberikan ijuk atau koral. Lalu di bagian dasar lubang, ya, itu diberi ijuk atau koral setebal 10 cm. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok diberi ijuk? Kenapa diberi koral? Tujuannya supaya menyaring setiap air limbah. Nah, selain menggunakan ijuk atau koral, kita juga bisa menggunakan arang tempurung kelapa. Ya, jadi teknologi yang saat ini sudah marak digunakan dari zaman dahulu kala. Sebetulnya selain pakai ijuk, kemudian selain pakai koral, kita juga bisa pakai arang tempurung kelapa. Kenapa, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara? Karena tempurung kelapa itu merupakan karbon aktif. Ya, jadi dia bisa jadi absorber, ya. Karena dia karbon aktif, maka dia bisa mengikat gitu ya polutan-polutan, kotoran-kotoran yang keluar dari produk-produk rumah tangga seperti limbah cuci baju, cuci piring atau mandi gitu ya. Itu bisa tersaring sehingga harapannya air limbah yang nantinya dibuang ke lingkungan itu tidak mencemari lingkungan. Jadi kita bisa pakai tempurung kelapa arang ya, arang tempurung kelapa itu nanti dia dihaluskan,
sampai dia berbentuk serbuk gitu ya, halus seperti tepung. Nah, itu nanti dilewatkan air limbah itu efektif gitu ya, cukup efektif untuk menyaring air limbah sehingga air limbah yang nantinya dibuang ke lingkungan itu tidak mencemari lingkungan secara langsung, tapi paling tidak sudah ditanggulangi, sudah diminimalkan dampak pencemarannya. Jadi yang ketiga adalah pembuangan air limbah. Selanjutnya, yang keempat adalah pembuangan sampah. Nah, ini yang perlu jadi perhatian gitu ya, bahwa ketika kita setiap rumah tangga atau setiap rumah itu pasti menghasilkan sampah. Kita belajar untuk tidak mencampur aduk sampah jadi satu. Ya, kadang di rumah itu punya nggak tempat pembuangan sampah, punya tong sampah, tapi tong sampahnya itu jadi satu. Ya, mau dia sampah kering, mau dia sampah basah, dibuang di satu tempat yang sama. Mau itu sampah sisa makanan, mau itu sampah sisa snack, mau itu baterai, mau itu pestisida, mau itu bungkus deterjen, dibuang di satu tempat yang sama. Nah, itu tidak dianjurkan ya saudara-saudara, tetapi yang dianjurkan apa? Kita belajar untuk memilah sampah. Kita lihat mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah B3. Nah, sampah organik itu contohnya apa? Kertas, daun, kayu, kulit buah, sisa makanan, itu masuk ke dalam sampah organik. Kita pisahkan, ya, tong sampah organik. Kemudian sampah anorganik, contohnya apa? Ada plastik, ada logam, ada karet, ada kaca, ada styrofoam, dan lain-lain. Itu kita punya tong sampahnya sendiri. Ya, kemudian ada sampah B3, yaitu apa? Bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah B3 itu isinya apa? Ada baterai, pestisida, pembersih lantai, deterjen. Nah, kita pisahkan. Ya, jadi ini dalam bentuk pengelolaan sampah. Jadi kita mau belajar setelah ini. Yang tadinya kalau buang sampah hanya di satu tempat, mau itu sampah organik, mau itu sampah anorganik, mau itu sampah B3, buangnya hanya di satu tempat. Nah, harapannya setelah ini kita pisahkan sendiri-sendiri. Jadi kita punya berapa tong sampah? Ada 3, ya, 3 tong sampah. 1 sampah organik, 2 sampah anorganik, yang ketiga sampah B3. Ya, dan usahakan bahwa tempat pembuangan sampah itu diupayakan tersedia dalam jumlah yang cukup, mudah dijangkau, serta tertutup. Tujuannya apa? Agar tidak menjadi tempat berkembangnya berbagai macam penyakit. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, yang kelima adalah fasilitas dapur dan ruang keluarga. Jadi tempat memasak atau dapur sebaiknya tidak bergabung dengan ruang lainnya, karena apabila bergabung sangat tidak sehat. Asap dan limbah lainnya akan langsung mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Dapur juga harus dijaga kebersihannya, karena dapur yang kotor dapat mengundang berbagai macam binatang gitu ya, seperti tikus, kecoa, dan juga lalat. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ya, terutama ibu-ibu harus sangat-sangat memperhatikan kebersihan dapur. Terkadang kalau ibu-ibu memasak kemudian ditinggal begitu ya. Setelah melakukan aktivitas di dapur ditinggal. Nah, jangan, tapi kita harus perhatikan kebersihan dapur. Kenapa? Karena kalau dapurnya kotor itu bisa mengundang kecoa, bisa mengundang tikus, bisa mengundang lalat, dan kita tidak tahu kecoa itu habis dari mana, tikus itu habis dari mana, lalat itu habis hinggap di mana. Nah,
itu akan sangat berbahaya ya. Jadi kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ini adalah kotor. Ya, banyak piring kotor ya, berserakan. Ini sangat tidak sehat. Ya, tapi kita lihat di gambar yang sebelah kanan ya, di gambar yang sebelah kanan ini adalah dapur yang sehat. Gambar yang sebelah kiri dapur yang sangat kotor, berantakan. Nah, tapi di gambar yang sebelah kanan ini dapur yang sehat. Nah, kita mau belajar ya untuk menjaga kebersihan dapur. Ya, demikian Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini mengenai penyuluhan perilaku, bagaimana kita bisa menjaga sanitasi dimulai dari hal yang paling kecil, dari yang paling awal yaitu di lingkungan keluarga. Sekiranya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat, tidak hanya sekedar didengar saja, tapi sama-sama kita mau belajar dan mau melakukannya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.